Baik. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi router. Sebenarnya konfigurasi router dan switch itu sama saja ya, nggak ada bedanya. Perintahnya sama, kemudian antar mukanya sama, ya. Jadi tidak ada bedanya, sama saja. Ya. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan proses konfigurasi awal ya dari router. Yang akan kita lakukan di sini nanti kita untuk melihat ya konfigurasi awal router itu seperti apa. Kemudian kita akan mengkonfigurasi ya. Yang pertama ini adalah konfigurasi default-nya, kemudian kita akan melakukan konfigurasi dan menyimpan konfigurasi. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan verifikasi konfigurasi default-nya. Jadi kalau router awal atau switch awal itu apa saja sih? Kalau kemarin kan kita sudah lihat switch ya. Nah ini kita akan mencoba lihat router ya dari PCA ya, menggunakan koneksi secara konsol. Kita seperti biasa kita lihat koneksinya konsol menggunakan RS232. Nah menggunakan konsol. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya dari PC ya kita masuk ke terminal. Ya, ini ya. Kita masuk ke sini. Nah, ini kebetulan background-nya hitam ya. Jadi kalau kemarin switch itu kan putih ya. Oke. Kita masuk ya. Nah, kemudian kita lihat di sini konfigurasi awalnya, konfigurasi default-nya itu masuk. Jadi perintahnya sama saja ya antara router dengan switch itu nggak ada bedanya ya, sama saja. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kita untuk melihat konfigurasi default-nya ya. Nah, ini kita melakukan show running config. Ya. Nah, kita lakukan show running config ya, kita melihat seperti kemarin ya di switch. Yang pertama ada hostname-nya juga. Kemudian ada spanning tree, ada interface-nya, ya interface-nya ada gigabit Ethernet 0100, gigabit Ethernet 01, kemudian ada interface serial 00, serial 01, fast Ethernet-nya 010, 11, 12, 13. Jadi ada 4, kemudian ada interface VLAN 1 juga. Ya, kemudian ada line-nya, ada line konsol 0, ada tambahan line aux ya. Kemudian ada line VTY-nya, VTY-nya ini hanya 0 sampai 4. Kalau switch kemarin kan dari 0 sampai 15 ya. Kemudian untuk interface yang lainnya juga lebih sedikit ya. Kalau switch kemarin kan fast Ethernet-nya itu kan ada 24 ya. Kalau di router ini hanya sedikit, hanya 4, kemudian serialnya 2, kemudian gigabit Ethernet-nya 2 juga. Nah, kemudian selanjutnya, ya ini bisa dilihat di sini ya. Berapa jumlah fast Ethernet-nya? Ya, fast Ethernet-nya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian gigabit Ethernet-nya ada 1, 2 ya, 2. Serialnya juga 2, 1, 2. Kemudian line VTY-nya ini ada 4 ya, line VTY-nya. 0 sampai 4 ya. Nah, kemudian kita lihat startup-nya. Startup config-nya. Startup config itu kan istilahnya konfigurasi yang sudah disimpan ya. Nah, ternyata di sini startup config is not present. Karena apa? Ya karena belum dikonfigurasi ya, belum ada konfigurasi yang disimpan. Jadi router ini benar-benar masih baru. Ya, masih baru, belum dikonfigurasi apapun ya. Oke, kemudian selanjutnya
nah ini yang akan kita lakukan adalah melakukan proses konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi hostname-nya. Ya, sama ya. Pertama kita masuk dulu ke apa namanya? Masuk ke mode konfigurasi, ya. Config, ya. Kemudian mengkonfigurasi hostname-nya menjadi R1. Ya, hostname R1. Jadi sama dengan switch ya. Kemudian configure message. Ya, message kemarin kita menggunakan banner mode D. Konfigurasi ini. Oke. Sudah. Nah, kemudian yang ketiga, yang C, kita diminta untuk mengenkrit semua plain password. Ya, yang pertama kita untuk apa namanya password privilege, berarti enable-nya yang pertama adalah Cisco. Ya, berarti enable password Cisco-nya. Ya, oke. Terus kemudian password privilege atau enable password-nya yang encrypt. Kalau yang atas ini kan tidak terencrypt ya. Kalau enable password Cisco ini, kalau kita menjalankan perintah ini berarti ini memberikan password tetapi password-nya tidak terencrypt. Ya. Terus kemudian yang kedua itu memberikan password privilege tapi yang terencrypt. Itu dengan perintah enable secret ya. Secret, kemudian passwordnya adalah it's a secret. Oke. Kemudian kita lihat password konsolnya ya. Kita masuk ke line-nya, line console 0, passwordnya let me in. Jangan lupa untuk konsol kita tambahkan perintah login karena konsol itu kan digunakan untuk login. Oke, sudah. Nah, kita lihat show running config. Nah, ini sudah ya. Ini password, ini hostname-nya sudah, kemudian ini password yang tidak terencrypt, ini yang step 1 ini, kemudian password yang terencrypt, ya, ini yang privilege, ini yang secret tadi ya. Kemudian yang lainnya belum dikonfigurasi, kemudian ada bannernya sudah, kemudian password konsolnya juga sudah, let me in. Cuman kita diminta tambahan yaitu untuk mengencrypt semua password, ya, mengencrypt semua password. Berarti kita tambahkan service password ya, password encryption. Ya. Kita lihat lagi show running. Nah ini passwordnya sudah terencrypt semua, ya. Enable secret dan enable passwordnya sudah terencrypt. Kemudian password client konsolnya juga sudah terencrypt, ya. Nah, ya. Nah kemudian kita sudah melakukan verifikasi ini, kemudian kita coba ya exit. Nah ini ya. Di sini ada tulisan R1 cons 0 is no available. Ini artinya bahwa ada koneksi melalui konsol, ya. Ini ya, bahwa ada koneksi melalui konsol. Konsolnya available. Berarti R1 ini, router 1 ini dia diakses melalui konsol 0. Ini artinya di sini. Nah, kemudian ini ya, banner tadi. Nah, kemudian passwordnya jangan lupa kalau kita memberikan password ya, ini konsol ya, maksudnya password konsol, diingat ini
Seperti yang kemarin ya, nanti bingung Pak, kok passwordnya nggak muncul? Ya memang nggak muncul ya. Ya. Kemudian enable, nah enable juga ada password. Nah, ketika kita melakukan konfigurasi password ini enable, ya, kalau kita menggunakan password enable password, itu defaultnya adalah menggunakan password itu. Tetapi ketika kita melakukan konfigurasi enable secret, maka password yang dipakai adalah yang enable secret, ya, bukan enable password. Jadi diingat, kalau enable secret diaktifkan, maka enable password itu tidak akan berguna. Ya. Oke. Sudah masuk semua ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan, kenapa semua router harus mempunyai banner? Ya intinya untuk menandakan bahwa router ini hanya orang-orang khusus yang boleh mengaksesnya. Ya. Oke, terus kemudian di sana juga ada tadi ya enable secret dengan enable password. Jadi kalau enable secretnya diaktifkan, maka enable passwordnya tidak akan bisa digunakan. Ya. Oke. Kemudian menyimpannya ke nvram. Jadi ya copy running config ke startup. Oke, itu cara menyimpannya. Nah, ini nvram ini kalau boleh dikatakan sebagai apa namanya ROM ya, read only memory. Ya, kalau itu tempat penyimpanan startup config. Nah, kalau yang running config tadi itu kan disimpan di RAM, ya. Nah, kemudian ada satu lagi, itu menyimpannya ke flash memory maksudnya di sini. Flash memory itu apa? Contohnya flash memory ya, seperti micro SD, ya, MMC, ya. Intinya dia menggunakan jenis tipe flash memory, ya. Flash memory itu memori yang disimpannya di dalam chip. Ya, kalau Anda kemarin di hardware software, hardware-nya sudah dijelaskan macam-macam memori ya. Ada flash memory, ada apa namanya disk, ya bentuknya disk, flash dan sebagainya. Flash disk, nah itu jenis dari flash memory. Nah di router maupun apa namanya switch itu ada memori tambahan yaitu flash. Biasanya untuk apa? Backup, ya untuk backup ketika nanti router itu bermasalah, itu OS-nya atau settingan-settingan konfigurasinya itu bisa di backup di flash memory. Ya. Caranya sama untuk mengopikannya yaitu copy. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu show flash. Isinya apa show flash? Nah ini ya show flash. Ini isinya show flash. Ini ada satu, ini terbalik ya 1, 2, 3. Yang pertama ada ini C1900 Universal K bla bla bla, ini adalah bisa kita katakan ini backup OS-nya, ya, OS dari router. Kemudian ada SIGDEV kategori, ada SIGDEV default, ini isinya. Nah kemudian kita akan membackup ya running config-nya apa namanya startup config-nya ini akan kita backup ke flash agar nanti ketika terjadi permasalahan dengan routernya kita masih punya backup-an, jadi bisa di restore. Ya. Itu dengan cara sama copy startup config ke flash. Yes. Kemudian kita lihat lagi show flash. Nah ini sudah tertambahkan di sini. Ya, sudah masuk ke situ. Oke, itu ya. Ini adalah konfigurasi dasar dari router. Jadi sama saja dengan switch, nggak ada masalah. Mungkin kemarin yang berbeda hanya flash ini ya.
kemarin switch tidak ada flash-nya, tapi pada dasarnya juga tetap sama, ada ya. Kemarin kita tidak bahas, yang kita bahas hanya di sini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Karena ini sudah 100% ya, jadi kita sudah selesai untuk konfigurasinya PKA 1014 ya. 1014. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait PKA 1034 ya. Nah, 1034 ini adalah mengkonekkan router ke LAN ya, mengkonekkan router ke LAN. Ya. Nah, ini. Oke, di sini nanti apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan melihat informasi terkait dengan router ya. Kemudian mengkonfigurasi interface-nya ya. Interface ini akan kita konfigurasi dengan IP address. Kemudian melakukan verifikasi ya, kita cek apakah konfigurasinya sesuai, apakah nyambung atau tidak ya. Oke, yang pertama kita klik ya pada router R1-nya. Sebenarnya ini nggak boleh ya, langsung seperti ini nggak boleh. Sebenarnya yang benar itu sama seperti yang tadi, menggunakan koneksi kabel konsul. Karena kalau ngeklik sendiri seperti ini ya, ini nggak benar. Kita ngaksesnya dari mana ya? Secara realnya kita harusnya menggunakan kabel konsul ya. Kabel konsul kalau mau melakukan konfigurasi awal. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa ini antara router dengan switch, router dengan switch ini belum nyambung, berarti belum ada konfigurasi tambahan. Maka kita akan konfigurasi nanti. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau di apa namanya ujian-ujian seperti ini salah. Jadi Anda harus menambahkan koneksi lagi melalui konsol ya. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke. Passwordnya apa? Passwordnya ya. Ini kita baca ya di sini ya. Klik device dan klik CLE. The console password adalah Cisco. Kemudian privilege access-nya adalah class. Console password-nya adalah Cisco. Nah, kemudian enable-nya adalah class. Nah, perintah apa yang kita gunakan untuk melihat interface yang dikonfigurasi di router? Itu menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, ini. Jadi perintah show IP interface brief ini digunakan untuk melihat apa namanya interface yang ada di router tersebut. Interface-nya apa saja? Kalau sudah dikonfigurasi nanti akan kelihatan statusnya bagaimana, apakah down, apakah mati, apakah hidup. Ya. Nah dari sini kita lihat ya, ini bahwa di router 1 ini ada interface gigabit Ethernet 01. Ya, statusnya belum ada IP address-nya, kondisinya oke, yes, kemudian belum disetting ya. Maksudnya ini settingan konfigurasi IP-nya ini administratively down, ini masih dalam keadaan mati. Ya, mati. Ya. Terima kasih. Ya. Itu baliknya ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, mari. Mari. Ini ya. Jadi ini kemudian ada gigabit Ethernet 01 sama kondisinya belum ada IP address-nya
down juga. Kemudian ada serial 00. Nah, ini sudah dikonfigurasi IP-nya, itu 209.165.200.225, dikonfigurasi secara manual, up, ya ini up. Jadi statusnya up, jadi aktif. Serial 01 sama, masih belum ada, down semua. Fast Ethernet, ya, Fast Ethernet 10, 11, 12, 13, itu belum ada, down juga, dan VLAN, ya, VLAN. Oke. Nah, kemudian dilihat di sini kalau kita ingin melihat satu persatu, ya satu persatu dari interface yang nomor 2 ini, apa namanya, perintah apa yang digunakan untuk melihat informasi dari interface tertentu, ya, itu menggunakan show interface, ya. Interface-nya apa? Itu di situ ada serial berapa? 0, 0, 0. Nah, ini kita ingin melihat informasi dari interface tertentu, ya, menggunakan perintah ini. Nah, ini informasi serial 00, kondisinya adalah up, protokolnya up atau connected, ya, kondisinya up dan connect, ya, kondisinya up dan connect. Hardware ID-nya HD654570, kemudian alamat internetnya atau IP-nya adalah 209.65.200.225/30. Bandwidth-nya 1 Mbps, ya, 1,5 ya, 1544 bit, ya, bit, kilobit. Nah, kemudian ini ya tadi interface-nya, bandwidth-nya sudah. Kemudian kita coba lihat yang gigabit 00, ya. So interface gigabit 00, ya. Nah, gigabit 00 ini, ya, sama tadi informasinya kita ingin melihat gigabit 00, ya. Gigabit 00 di sini down, ya, kondisinya down dan tidak connect, ya, belum ada koneksi. Kemudian di sini bandwidth-nya 1000 Mbps, berarti 1 giga, ya, benar ya, 1 giga. Kemudian belum ada IP address-nya, ya. Address ini adalah MAC address, ya, di sini ya. Ini address is 00D ini adalah MAC address-nya, bukan alamat IP, ya. Bukan alamat IP. Ya, ini menjawab semua, ya. IP-nya belum ada, kemudian MAC address-nya tadi ini adalah MAC address-nya, bandwidth-nya adalah ini 1000 Mbps atau 1 giga. Kemudian untuk mendisplay ini tadi, ya, ini tadi menggunakan show IP interface brief, ya, untuk melihat berapa jumlah serialnya. Tadi sudah ada di sini, serialnya ada 2, ya kan. Kemudian Ethernet, ya, Ethernet-nya ada 4, ya, 1, 2, 3, 4, pas Ethernet, ya. Pas Ethernet-nya ada 4. Kemudian kalau Ethernet saja berarti gigabit Ethernet dan fast Ethernet, ya. Berarti ada 6, gigabitnya 2, fast Ethernet-nya 4. Ya. Nah, kemudian di sini kemarin kita sudah bahas, ya, di apa namanya, di teori terkait dengan routing tabel. Nah, cara untuk melihat routing tabel itu menggunakan show IP route. Nah, ini. Untuk R1 saat ini karena belum terkoneksi dengan yang manapun, ya, dia hanya mempunyai routing tabelnya ini, ya. Connect ke jaringan
244 ini maksudnya ke jaringan dia sendiri, jaringannya ini. Ya. Oke. Kemudian dengan alamat IP-nya dia sendiri. Ini alamat IP-nya dia sendiri pada serial 00. Jadi serial 00 itu alamatnya ini, dia terkoneksi ke jaringan secara langsung directly connected ke 209.165.200.244/30. Directly connected berarti dia connect dengan jaringan lokal network ya, lokal network ya. Oke, di sini Anda juga harus bisa membaca ya, harus bisa membaca topologi. Ya. Oke, kalau Anda lihat ini topologinya ini ada berapa jaringan? Seperti pada waktu kemarin, waktu di teori kemarin. Ada berapa jaringan ini topologinya? Kalau Anda nggak paham ini, ya susah nanti. Ya. Dari subnetting pasti Anda kesulitan, dari proses routing juga akan kesulitan. Oke. Ada berapa ini? Ada yang tahu? 3, Pak. Ada 3? 3 yang mana saja? Bisa disebutkan? Yang PC1 mau ke S1 itu, Pak. Nih. R1 mau ke R2, S3 mau ke PC3. Ini. Oke. Ada yang lain? Yang punya pendapat lain? Ada berapa jaringan ini? Ada berapa network? Maaf, Pak. Maksudnya 5, Pak. Sama yang di bawah, Pak. S2 sama S4. 5? Iya, Pak. Oh ya, oke. Baik, di sini ada 5 network ya. Yang pertama, kita lokal network dulu. Ini lokal networknya ini. 1, ya, 2, 3, ya, kemudian 4, dan ini 5. Ada 5 jaringan. Ya. Walaupun ini secara fisik terkoneksi, tapi secara administratif atau secara konfigurasi belum. Makanya R1 ini dia belum terkoneksi kemanapun. Ya, routing tabelnya hanya 2. Ke ini yang sudah terkoneksi, ya. Antara R1 R2 ini sudah terkoneksi, makanya dia terkoneksi ke jaringan ini 224/30. Ya, dia connect menggunakan serial 00 di mana serial 00 ini adalah lokal. Lokal itu maksudnya berada di perangkat itu sendiri, ya. Lokal itu berada di perangkat itu sendiri. Jadi dia terkoneksi ke perangkat itu sendiri dengan IP-nya 200.255. Itu ya. Ini awalnya seperti ini. Oke, terus kemudian berapa yang terkoneksi di sana yang menggunakan C code ya. C itu berarti directly connected, berarti local network ya, local network. Ingat kemarin istilah local network dan remote network sudah saya jelaskan di teori. Local network itu adalah jaringan yang terhubung dengan router itu sendiri. Contohnya ini ya. Ini local network ya, ini local network, ini local network ya. Bagi R1 ya. Kalau bagi R2 ini local network, ini juga local network. Nah, saat ini yang benar-benar terkoneksi dan sudah dikonfigurasi adalah ini, local network yang ini. Makanya dia hanya punya 1. Directly connected ke jaringan 202.24 melalui serial 0. Ya, ini serial 0. Ya, ini serial 0. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana router akan menghandle paket-paket yang tidak mempunyai routing tabel? Maka dia bisa menggunakan yang namanya default routing, ya. Yang kemarin 0.0.0.0 per 0 yang kemarin ya. Itu default routing. Itu akan dilakukan ketika tidak ada yang tabel routing itu tidak ada yang sesuai.
ataupun tidak ada tabel routingnya. Kalau tidak ada ya default route-nya 0.0.0 per 0. Itu ya disetting ke situ. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ya. Mengkonfigurasi. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini yang digunakan koneksi adalah G00 dan G01 serta S0. Ini sudah disetting ya. Ini sudah disetting. Berarti kita tinggal lihat yang merah-merah nih. Yang merah-merah ini belum dikonfigurasi, berarti belum connect ya. Baik, yang pertama yang akan kita konfigurasi adalah G00. Ya, kita lihat saja tadi ya. So IP interface brief. Nah, ini kan G00 belum dikonfigurasi. Masih down juga. Nah, makanya tidak bisa connect. Yang gigabit 01 juga sama, belum dikonfigurasi, masih down juga. Oke, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi interface G00 ya. Kita masuk ke mode konfigurasi, kemudian masuk ke perangkatnya, interface-nya. Itu interface G00. Sama seperti di switch kemarin ya. Oke, kita masukkan ya alamat IP-nya. Oke, jangan lupa no shutdown untuk mengaktifkan protokolnya, apa namanya? Oh, no ya, no shutdown. Oke, up ya. Oke. Nah, biasanya router itu kan mempunyai koneksi beberapa ya, jadi mungkin ada lebih dari 2. Ya, kalau 2 itu kan mudah untuk melihatnya. Seperti yang ada di sini kan ini hanya 2. Ya, ke S2 dan S3. Bagaimana kalau nanti dia punya banyak sekali koneksi ya routernya? Karena di sini kan ada apa namanya? Ethernetnya 4. Ya, misalkan di sini 4 tambah 4. Nah, ini koneksi kemana, kalau pas dari settingan seperti ini kan bingung. Maka diberikan deskripsi ya, label ya dengan ini. Dengan perintah deskripsi. Jadi kita bisa memberikan deskripsi bahwa Ethernet gigabit 00 ini nanti itu nyambungnya ke switch 1 ya. Nyambungnya ke switch 1. Biar tidak keliru ya. Tambahkan deskripsi LAN connection to S1. Oke. Dan N ya. Kemudian kita lihat show interface G00 tadi. G00. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini kan, oh ini connect ke S1. Oh ya sudah, berarti kita tahu bahwa ini G00 ini connect-nya ke S1 ya. Seperti itu. Kalau connect G00 connect ke S1 berarti dia connect ke PC1 ya. Ya, secara apa namanya? Secara topologi dia connect ke PC1. Coba kita ping ke PC1-nya. PC1 ya, 192.168.10.10. Oke, sukses ya. Berhasil ya. Berarti dia sudah connect ke PC1. Nah, ini udah mulai hijau. Ya, yang selanjutnya kita konfigurasi yang G01. Sama interface G01. Ya. G01 IP-nya ini ya. IP address 255 255 255 song. Oke, no shutdown.
Oke, up. Ya, kita lihat di sini sudah mulai hijau, nanti sudah connect ya. Sit. Nah, kita lihat. Oh, tadi belum dikasihkan ini ya. Apa namanya? Belum diberikan deskripsi. Deskripsi bahwa LAN connection to S2. Hit. Nah, kita lihat show interface, show IP ya, show IP interface brief. Nah, ini sudah apa namanya? Terkonfigurasi ya alamat IP-nya. Ini kita sudah tahu. Oh, ini sudah connect. Coba kita ping ke PC2. PC2 1 1 2 10. 1 1 2 1. Nah, sukses. Oh, belum ya? Nah, ping. Oh, PC2 itu ini keliru saya. Ya. Ping 192 168 11 10. Nah, oke. Bisa ya? Bisa. Nah, ini sudah terkoneksi juga. Nah, sekarang kita lihat yang tadi kita lihat di sini ya. Ini ya. Routing tabelnya kan hanya 2 awalnya. Nah, karena sekarang kita sudah mengkonekkan semua, kita lihat show IP route. Nah, ini sudah nambah ya. Sudah nambah. Karena sudah kita konekkan ke beberapa lokal network ya. Yang pertama, lokal networknya di sini. 192.168.0 ya, ini lokal network directly connected ya melalui gigabit 00. Kemudian kalau lokal network juga di sini 192.168.10.11 melalui gigabit Ethernet. Nah, lokal networknya. Ini lokal network, lokal network. Nah, kemudian ini juga connect ke lokal networknya ini 224 ini. Ini ya. Tadi kan awalnya cuma ini. Karena yang connect ya hanya ini, hanya 2 ini. Sekarang tambah ini yang connect. Tambah lokal network yang lain. Ya. C directly connected itu adalah local network. Kalau L itu lokal, lokal itu maksudnya di perangkat itu sendiri ya. Jadi sudah saya sampaikan L itu di perangkat itu sendiri. Ya, lokal. Nah, kemudian selanjutnya apalagi sudah ini kita diminta untuk konfigurasi ke R2 juga ya, R2. Ini R1 sudah setel. Oh, disimpan dulu ya. Copy running config ke startup. Oke, sudah. Oh, kalau perlu kita copy ke flash juga. Kopikan ke flash. Nah, sekarang tugas kita adalah kita ini ya. R2, konfigurasi R2. Nah, sama kita konfigurasi IP-nya R2 G00 ya. IP address-nya 10.111, 10
Oke, ya. No shutdown. Oke, sudah. Kita berikan deskripsi. LAN connection to S berapa ini? S3. Kemudian kita konfigurasi interface G01. G01 10.1.21 IP-nya. Oke, saya berikan deskripsinya. LAN connection to S4. Nah. So running IP root. Ya, kondisinya sama ya. Kondisinya sama. Nah, kalau ini sekarang sudah di setting, tadi kan ini belum di setting, ini belum di setting. Ya, kita lihat di sini. Ini kan awalnya kan ini ya. Nah, ini. Ya. Ini kan awalnya cuma segini ya. Nah, sekarang coba kita lihat. So, IP root. Nah, sudah tambah banyak ya. Karena sudah connect. Ya, ini sudah connect. Connect dengan yang sini, ya. Jadi otomatis dia akan membuat karena routingannya ini sifatnya dinamis, ya. Dia akan apa namanya? R1 ini akan selalu berkomunikasi dengan R2. Jadi kalau ada penambahan tabel routing di R2 sini, di sini akan nambah, ya. Akan nambah. Nah, dari R1 kan sudah kelihatan ini. Ada berapa jaringan kalau dilihat seperti ini? Ya, ini dari posisi ada berapa jaringan? Ada 1, 2, ya kan? 3, 4, dan 5. Nah, ada 5 jaringan. 5 jaringan itu apa? 10.1.1.1. 10.1.1 itu punyanya siapa? Enggak tahu. Oh, ada VIA. Oh, berarti dia adalah remote network. Ya. Remote network itu adalah jaringan di belakangnya router selanjutnya. Router berapa berarti? Oh, berarti router 2. Berarti router 2 itu nanti mempunyai 2 jaringan. Ya, jaringan lokalnya 2. Yaitu 10.1.1.0/24 ya, dan 10.1.20/24 ya. Di mana dia kalau R1 mau masuk ke jaringan ini, ke jaringan 10 ke 10 dan 20, dia melalui alamat IP-nya R2 serial ya, melalui serial 00 yang ini ya, melalui serial 00 yang ini alamat IP-nya 209.165.200.226. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang via ini berarti jaringan miliknya router tetangga. Ya, jaringan miliknya router tetangga. Nah, kemudian yang ini sama ya. Berarti ini sama, yang tambahan hanya ini. Ini ya. Ini yang tambahan. Oh, OSPF berarti ini adalah dinamis. Jadi dia tidak, kalau ini kan tadi kan manual. Kita menambahkannya manual. Kalau ini otomatis nanti, otomatis. Seperti itu, ya. Jadi ada 5 jaringan. Di sini juga sama, di router 2 juga sama. Ya. Ini pokoknya yang directly connected itu adalah jaringan lokal atau local network.
Nah, kalau yang seperti ini yang pakai via ini berarti dia adalah remote. Ya, remote. Di sini dia ada tambahan baru ini 10.0 dan 11.0. Kok via? Oh, berarti dia milik router tetangganya. Ya, milik router tetangganya. Koneksinya melalui serial 000, alamatnya 255, berarti yang ini. Ya. Ini adalah IP miliknya router 1. Ya, miliknya router 1. Nah, dengan seperti ini, ya, kalau kita melihat tabel routing seperti ini, itu harusnya kita sudah bisa menggambar topologi. Ya, sudah bisa menggambar topologi. Kalau yang directly connected tadi, itu intinya dia adalah jaringan lokal. Jaringan lokal itu yang ini, lokal, yang koneksinya lokal dengan router yang terkait. Ya. Nah, kalau yang via, oh berarti dia jaringan miliknya router tetangga, atau kita katakan remote network, jaringan remote-nya. Ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2 remote network ya. Kemudian ada 3 ya, 3 lokal network. Jadi nanti kalau Anda diberikan IP route seperti ini, Anda sudah bisa ini. Ya, cari dulu yang remote ya. Berarti kalau remote, kalau di sini ada via. Oh, via-nya, oh berarti via, berarti Anda harus menggambar router satu lagi. Karena via itu berarti jaringan miliknya router sana. Loh, kok di situ ada 2 jaringan, berarti routernya dibuat cabang 2. Ya. Karena ada 2 jaringan itu. 10.0 dan 11.0. Oh, berarti di router tetangga ada 2 jaringannya, ya, jaringannya cabang 2. Nah, dari situ kan akan kelihatan, ya. Oh, jaringannya berapa? 192, 168, 10.0. 10.0 yang ini, ya. 11.0 yang ini. Nah, yang directly connected ada berapa? Yang directly connected ada 3 ya. Cari dulu. Yang ini melalui gigabit 00. Oh, berarti dia jaringan lokalnya, ya. Lokalnya di sini. Dia connect ke melalui gigabit 01. Oh, berarti yang lokal. Nah, kalau di sini serial, oh kok serial? Oh, berarti serial itu dia hubungannya dengan router, ya. Dia alamat IP-nya ini, alamat IP routernya RED 2 ini dengan 255 ini miliknya router 1. Dengan serial, oh berarti ini tinggal digabungkan. Selesai jadi topologi. Jadi mungkin besok ujian UTS-nya seperti itu aja ya. Saya berikan routing tabel, Anda analisis, kemudian Anda bikin topologi jaringannya. Tinggal di list saja alamat IP-nya berapa, selesai. Ya kan? Seperti itu ya. Baik teman-teman. Oh ini baru 94%, oh berarti belum ini dulu. Simpan dulu. Copy running config ke startup. Oke, udah 100%. Ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Jangan lupa netakatnya ya modul examnya dikerjakan sampai chapter yang saya buka 10 ya kalau nggak salah. Sebelum Mid harus sudah selesai. Nanti setelah Mid kita akan membuka chapter yang selanjutnya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin untuk perkuliahannya saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah bergabung. Saya akhiri.